Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Cynthia Nauli Rodearni dengan nomor NPM 201914501110. Di sini, saya ingin mempresentasikan seminar proposal yaitu dengan judul Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran terbuka di Jawa Barat tahun 2017 sampai 2021. Selanjutnya, sebelum saya memulai presentasi ini, yang saya hormati dosen pembimbing saya, Bapak Rendika Valeri, SPDM. Baik, saya akan memulai presentasi proposal skripsi saya. Baik, yang pertama dimulai dengan latar belakang. Pembangunan pada umumnya lebih difokuskan pada pembangunan ekonomi melalui usaha peningkatan pertumbuhan ekonomi. Salah satu tolak ukur suatu keberhasilan pembangunan suatu negara atau wilayah dapat dilihat dari tingkat pertumbuhan ekonominya. Salah satu tujuan dari pembangunan ekonomi itu sendiri adalah menciptakan kesempatan dan lapangan kerja semaksimal mungkin agar angkatan kerja yang berada dalam suatu negara tersebut dapat terserap dalam proses kegiatan ekonomi di negara tersebut. Pengangguran itu sendiri merupakan masalah makroekonomi yang mempengaruhi manusia secara langsung dan merupakan yang paling berat. Kebanyakan orang kehilangan pekerjaan berarti penurunan standar kehidupan dan tekanan psikologis. Pengangguran terbuka itu sendiri memiliki pengertian angkatan kerja yang siap untuk bekerja namun tidak memiliki pekerjaan atau sedang mencari pekerjaan, yang sedang mendirikan sebuah usaha atau orang yang belum memulai bekerja. Banyak hal yang akan ditimbulkan akibat adanya pengangguran terbuka, seperti bertambahnya penduduk miskin karena mereka tidak memiliki pendapatan dan tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup mereka. Selanjutnya, ada identifikasi masalah. Di sini ada 3 identifikasi masalah. Yang pertama, apakah yang menjadi faktor utama penyebab terjadinya pengangguran terbuka? Yang kedua, mengapa tingkat kualitas SDM mempengaruhi pengangguran di suatu daerah? Dan yang ketiga, bagaimana permasalahan meningkatnya pengangguran terbuka di Jawa Barat? Selanjutnya ada batasan masalah. Batasan masalah di sini, faktor-faktor apa saja yang menjadi faktor utama penyebab terjadinya pengangguran terbuka tahun 2017 sampai 2021 di Jawa Barat. Dan rumusan masalah, apakah faktor-faktor yang mempengaruhi pengangguran terbuka pada tahun 2017 sampai 2021? Dan adapun tujuan peneliti ada 4, yaitu untuk mengetahui apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya pengangguran. Yang kedua, untuk mengetahui apa solusi untuk mengatasi terjadinya pengangguran terbuka. Dan yang ketiga, untuk mengetahui apa saja upaya yang dilakukan pemerintah untuk dapat meningkatkan kualitas SDM-nya. Dan yang terakhir, untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan dari banyaknya pengangguran. Lalu ada manfaat penelitian. Yang pertama, untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang diperoleh di bangku perkuliahan dan membandingkannya dengan praktek di lapangan. Lalu, sebagai wahana untuk mengembangkan wacana dan pemikiran bagi peneliti, menambah literatur atau bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melakukan kajian dan penelitian selanjutnya. Di sini ada dimulai dengan landasan teori. Pengertian pengangguran menurut BPS, penduduk yang tidak bekerja namun sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru, atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja tetapi belum bekerja. Lalu faktor utamanya kurangnya pengeluaran agregat. Nah, masalah pengangguran menurut Yosua DKK 2019, salah satu masalah makroekonomi yang menjadi penghambat pembangunan daerah karena akan menimbulkan masalah-masalah sosial lainnya. Ada teori-teori pengangguran. Yang pertama
ada teori klasik yang dimana memiliki pengertian pengangguran terjadi karena misalokasi sumber daya yang bersifat sementara karena kemudian dapat diatasi dengan mekanisme harga. Lalu yang kedua ada dengan teori Keynes, pengangguran terjadi akibat permintaan agregat yang rendah sehingga terhambatnya pertumbuhan ekonomi bukan disebabkan oleh rendahnya produksi akan tetapi rendahnya konsumsi. Lalu di sini ada jenis-jenis pengangguran. Yang pertama ada pengangguran teknologi dan yang kedua ada pengangguran normal atau friksional. Yang dimana apabila dalam suatu ekonomi terdapat pengangguran sebanyak 2 atau 3% dari jumlah tenaga kerja, maka ekonomi itu sudah dipandang sebagai mencapai kesempatan kerja penuh. Lalu ada pengangguran siklikal. Ada kalanya permintaan agregat lebih tinggi dan ini mendorong pengusaha menaikkan produksi. Lalu yang terakhir ada pengangguran struktural. Ada akibat buruk pengangguran. Yang pertama, 1. Tidak memaksimalkan tingkat kemakmuran yang mungkin dicapai. Yang kedua, pendapatan pajak pemerintah berkurang. Yang ketiga, tidak menggalakkan pertumbuhan ekonomi. Yang keempat, dapat menyebabkan kehilangan keterampilan. Dan yang kelima, ketidakstabilan sosial dan politik. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Yang pertama itu ada jenis penelitian. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kuantitatif. Penelitian dengan pendekatan kuantitatif menekankan analisisnya pada data-data numerik atau angka yang diolah dengan metode statistika. Waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dilaksanakan kurang lebih 2 bulan. Lalu data dan sumber data. Data dalam penelitian ini berupa data sekunder, yaitu data tingkat pengangguran terbuka. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya yang bisa berupa brosur, literatur, majalah, dan bacaan lainnya yang ada hubungannya dengan penelitian. Periode data yang diamati adalah data bulanan periode tahun 2017 sampai 2021. Lalu selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Pengumpulan data dalam penelitian ini berupa data terkait yang dibutuhkan yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat melalui website yang ada di internet. Lalu yang selanjutnya ada teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis kuantitatif. Langkah-langkah penganalisisannya data itu yaitu 1. Uji asumsi korelasi, yang dimana memiliki pengertian pengujian pada variabel penelitian dengan mode korelasi. Apakah dalam variabel dan mode korelasinya terjadi kesalahan. Lalu yang kedua ada homosekedastisitas. Sekian presentasi hasil dari seminar proposal skripsi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.